Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Jurnal Bila. Jadi di vlog kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian semua. Hari ini aku mau beres-beres dapur mini di kontrakan satu petak aku. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana sih aku beres-beres, pokoknya kalian harus ikutin terus ya video aku sampai selesai. Dan jangan kalian skip-skip. Nah, sambil nemenin aku beres-beres, aku mau sapa-sapa dulu nih buat Bunda dan teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang udah selalu mengikuti video-video Jurnal Bila ya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di vlog aku, perkenalkan, aku adalah Nabila. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Jadi di channel aku ini adalah vlog-vlog keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi buat teman-teman semua, semoga video ini menghibur dan sedikit memberikan inspirasi buat kalian ya, khususnya buat para ibu-ibu nih ya yang perlu dukungan atau mood booster gitu ya kalau lagi males beres-beres. Semoga video aku ini bisa menghibur dan membuat bunda-bunda itu tergerak juga ingin ikut beres-beres ya. Nah, dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir serta belum subscribe, boleh dong kalian dukung terus channel aku dengan cara kalian bisa subscribe, like, komen, dan kalian juga bisa share video aku ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa kalian harus aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan ya. Nah, jadi biasanya walaupun dapurku ini kecil seperti ini ya Bun ya, tapi itu memerlukan tenaga juga ya untuk bersih-bersih semua area, dari rak piring, di atas ambalan, di meja kompornya, di kompor-kompornya dia, dan yang paling kotor itu menurut aku adalah di laci kolong mejanya ya. Nah, jadi pertama ini aku mau beres-beres area ini dulu. Area wallpapernya itu aku lap ya. Aku lap-lap karena kan biasanya kita masak itu berminyak cimprat-cimprat ya. Biasanya kalau habis masak itu selalu aku lap, tapi kan nggak sedetail banget gitu ya, apalagi kalau udah capek. Nah, jadi beres-beresnya itu kadang-kadang ngelap-ngelapnya itu ya seperlunya aja, di area terdekat-terdekatnya aja. Kalau yang jauh-jauh gitu kadang-kadang nggak dijangkau ya Bun ya. Nah, jadi ini aku ngelap kompor satu tungku aku. Jangan lupa di bawah-bawahnya ya harus selalu dibersihkan ya, supaya nggak berminyak dan nggak cepat rusak wallpaper dan kompornya ya Bun ya. Jadi terkadang aku membereskan kalau misalnya lap-lap dapur itu setiap hari, mungkin habis masak ya, supaya kompornya nggak berminyak ya. Tapi untuk area atas ambalan, area bawah kolong dapur ya, itu jarang gitu ya. Jadi itu memang memerlukan waktu yang memang kita betul-betul punya waktu kosong untuk membersihkan semua area dapur ini ya. Nah, kenapa dapur itu harus selalu bersih ya? Karena ini adalah tempat kerjanya para emak-emak ya. Kita masak, nyiapin sarapan, nyiapin teh, semua itu di daerah ini ya. Jadi menurut aku daerah ini harus selalu bersih. Apalagi kita tinggal di kontrakan yang kecil, yang satu petak ya. Kalau nggak bersih kan kelihatannya kumuh ya Bun ya. Jadi di sini aku usahain supaya dapur aku itu setidaknya rapi ya Bun ya. Jadi ini aku menurunkan semua
toples-toples perbumbuan yang ada di atas ambalan ya. Nah kalau kalian penasaran ambalan itu aku beli atau aku bikin, nah itu pak suami bikin ya. Udah pernah aku videoin di video makeover kontrakan satu petak ya. Nah jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa tuh ya langsung aja scroll ke bawah cari video aku yang makeover itu. Nah jadi ini toples perbumbuan yang sangat berminyak, nggak terlalu berminyak banget sih, tapi mungkin yang deket di atas kompor itu berminyak ya karena uap asap, ada juga karena mungkin udah beberapa lama nggak dibersihin berdebu ya bun ya. Nah, jadi bunda dan teman-teman semua lagi apakah hari ini? Apa kalian ada yang lagi beres-beres atau lagi yang santai-santai? Atau adakah yang lagi beres-beres sambil nontonin video ya? Pokoknya semangat terus buat bunda-bundaku semua, bunda-bunda kesayangan, teman-teman yang selalu support ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi seperti inilah rutinitas aku di rumah, beres-beres ya karena aku adalah seorang ibu rumah tangga tulen. Maksudnya memang ibu rumah tangga yang kerjaannya itu di rumah ya. Walaupun aku memang mempunyai usaha sampingan ya. Jadi kalian gak usah salfok sama dapurku yang memang apa adanya seperti ini, nggak punya banyak barang elektronik atau barang-barang yang mewah ya. Jadi aku mohon maaf kalau video-video ini selalu banyak kekurangannya ya. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk memotivasi diriku sendiri juga ya. Dan untuk aku berharap video ini juga bisa memotivasi bunda dan teman-teman semua, amin ya. Jadi dengan aku sering membuat video ini, jadi aku merasa kalau memang ada waktu kosong, aku beresin apalagi nih ya, apalagi nih yang belum aku beresin. Jadi insya Allah mudah-mudahan kontrakan itu selalu rapi, amin ya. Walaupun kita hanya manusia biasa yang memang kadang luput dari malas ya, dari mager. Ya, jadi harap maklum ya bun ya, apalagi kita punya anak kecil seperti ini ya. Nah jadi itu tadi atas ambalannya udah aku lap-lap juga. Sekarang semuanya udah kinclong dari minyak-minyak. Ini mau aku naik-naikin lagi ke atas ambalannya ya. Nah jadi ambalan ini tuh lumayan kuat karena sama pak suami itu dipakein siku ya bun ya. Jadi gak langsung menopang di dinding, tapi ada siku yang untuk bantu menopangnya. Dan ini juga aku kasih percantik dengan bunga artifisial. Aku kasih supaya kelihatan lebih segar lagi ya. Nah ini lanjut aku mau bersihin kolong dapur ya. Ini adalah bagian yang mungkin banyak kotornya gitu ya. Ya jadi seperti itu ya, karena kayak yang tadi aku bilang, kalau kita itu nggak bisa setiap hari ya beres-beres yang dalam-dalam seperti ini. Jadi memang membutuhkan waktu yang khusus ya, untuk supaya bisa beres-beres itu lebih banyak, lebih meluas gitu bun ya. Karena kan biasanya kalau kita beres-beres habis masak itu kan udah capek banget ya. Jadi ini alhamdulillah ada waktu, dan memang udah beberapa minggu aku jarang sapu-sapuin di kolong dapurnya ini, di kolong mejanya ini. Jadi biasanya kolong mejanya ini aku taruh seperti galon yang kosong, kan kita punya 2 galon. Lalu juga perabotan-perabotan masak seperti baskom-baskom yang plastik-plastik ya, panci-panci, kuali-kuali, itu semua aku taruh di bawah meja dapur ini ya, karena ada keranjangnya juga itu. Jadi bisa naruhnya itu rapi ya. Cuma namanya di bawah kolong seperti ini ya, kita kadang-kadang mager gitu ya mau menjangkau semuanya kalau lagi beres-beres ya. Nah jadi udah aku sapuin dan aku pel-pelin di bawahnya juga. Aku kasih pewangi supaya wanginya seger ya. Karena kan kalau di bawah kolong gini biasanya tuh bau-bau apak gitu ya. Nah ini lanjut aku mau atur kembali barang-barang yang memang tempatnya itu di sini. Jadi nggak ada perubahan ya.
Nah, jadi ini udah selesai alhamdulillah. Kalau di video itu kelihatannya memang bersih aja ya, tapi padahal itu banyak sekali sampah. Sampah-sampah, bukan sampah-sampah plastik ya, tapi kotoran-kotoran gitu ya, kayak nasi-nasi kering mungkin yang jatuh atau debu-debu ya. Itu banyak banget ya. Pokoknya ya seperti biasa sih ya, banyak. Kalau bunda-bunda beres-beres itu gimana ya debunya. Jadi ini aku mau sapuin dari dapur ke depan semuanya sekalian ya. Dan habis ini juga aku mau ngepelnya sekalian, memang dari dapur sampai ke ruang tamu semua ya, kan gak mungkin kita ngepel cuma dari dapurnya doang ya. Jadi udah sekalian beres-beres, cuma gak aku sempet record ya. Aku cuma nge-record yang memang aku fokuskan ke dapur miniku aja. Nah, kemarin kan ada yang bilang kalau dapurnya itu kecil banget dan terlalu mepet ke kamar mandi ya. Memang sih dapur ini kecil, cuma ukuran 1,5 meter kali 2,5 meter aja, tapi nggak apa-apa ya bun ya. Aku bersyukur banget bisa punya dapur seperti ini ya, walaupun kecil tapi bisa membantu aku untuk membuat makanan-makanan yang insya Allah sehat dan bergizi untuk keluarga kecil aku ya bun ya. Mohon maaf banget kalau video-videoku ini masih belum terlalu sempurna dan masih jauh-jauh dari kata sempurna, tapi insya Allah semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Oke, terima kasih buat bunda dan teman-teman semua yang udah menonton videoku sampai di detik-detik ini. Terima kasih banget aku ucapin. Dan sampai di sini aja video aku kali ini. Ini dia hasil dari beres-beres aku kali ini. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya di video jurnal Bila yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.